ya, fungsi grup. Nah, ini sudah saya bikin ya, ada ini query SQL-nya, sintak SQL-nya sudah saya bikin. Silakan kalian ini ya, tolong di run. Coba saya lihat ini kita punya apa ini? Yang oh ya, create table ya. Create table di sini. Kita akan bikin table employees ini dan di dalamnya ada beberapa atribut yang beberapa ini banyak ya. Ini ada banyak atribut. Yang pertama employee ID, first name, last name, email ya, phone number, hire date, job ID, salary, commission percentage, manager ID, departemen ID, sama bonus. Ini silahkan kalian copy ini kemudian di run di SQL-nya. Terlebih dahulu bikin dulu ya. Bikin dulu database-nya, database employee, kemudian create table-nya, ya ini aja tinggal di copy, sintak SQL-nya kemudian dijalankan ya. Oke, setelah ini kalian jalankan SQL, kemudian kita akan mengisi datanya ya. Ini mengisi datanya. Ini datanya sudah saya ini ya, sudah saya ambil ini. Nah, silahkan kalian tinggal copy paste aja, kemudian jalankan ya di SQL-nya. Nah, ini kita ini ya, ini datanya. Oke, silahkan kalian bikin database-nya karena saya sudah bikin database, saya nggak mau ngulang-ngulang lagi bikin database-nya karena saya sudah bikin database-nya. Nah, ini kalian tinggal bikin aja di database-nya. Ya, tinggal bikin aja database-nya. Di sini saya punya database employee baru ini ya. Udah, saya sudah punya ini. Silakan kalian juga bikin ya database-nya. Kemudian bikin tabelnya yang tadi dengan menggunakan sintaks yang create table tadi ini. Silakan kalian copy, kemudian dibikin ya. Ini saya sudah punya tabel employees-nya sudah saya bikin. Isinya juga sudah ada nih. Silakan kalian bikin ya. Biar kita sama-sama bisa ini kita praktikum hari ini ya supaya tidak hanya menonton. Jadi tuh saya tuh berharapnya cepatlah masuk kuliah ini luring ya supaya bisa sama-sama kita berlatih. Jadi saya tidak merasa saya ditonton sebagai kayak nonton film gitu kan ya. Sementara mahasiswanya nggak ngapa-ngapain cuma nonton aja. Nah, jadi saya berharap supaya sama-sama ini ya mempraktikkan seperti itu. Nama aja praktikum. Jadi kalau bisa tuh ini ya gadgetnya tuh dua, satunya tuh HP, satunya laptop gitu kan. Jadi kalian bisa nonton yang di HP-nya ya, abis itu praktikumnya menggunakan laptopnya karena kalau hanya menggunakan satu gadget aja tuh mungkin agak sulit ya ngelihatnya, layarnya tuh harus diminimize dulu. Nah, jadi kalau untuk praktikum tuh ya dua ini ya, dua device gitu ya. Satunya ini ya HP untuk melihat tayangan dari praktikum ini, satunya lagi laptop untuk langsung mencoba ya seperti itu. Karena kalau kita praktikum nggak mencoba ya ini ya sama aja bohong gitu kan ya, nama aja kita berlatih, pasti praktikum, pasti ada yang kita praktikkan, bukan hanya menonton aja ya. Kalau menonton dosennya berbicara aja itu banyak lupanya, banyak tak taunya gitu. Nah, kalau seandainya kamu coba, kamu akan tahu gitu kan ya. Jadi kalau prinsipnya kita belajar ya just do it gitu kan, kerjakan gitu kan. Kalau hanya mendengar, menonton ya itu saya nggak tahu berapa persen yang berapa persen yang nyerapnya gitu nggak tahu ya. Oke, silakan kalian cobakan ya membuat database, silakan bikin database-nya, bikin tabelnya sama isi datanya ya, isi datanya tadi tinggal di run aja. Oke, gimana? Sudah ada yang berhasil membuat tabel dan mengisi datanya? Halo? Sudah, Bu. Sudah, oke ya, sudah ada. Nggak ada yang error kan ya? Soalnya ini kemarin waktu praktikum yang hari Senin kemarin itu ada yang sayanya error gitu kan, karena ada beberapa sintaks itu kan saya ngambil yang ini tuh dari Oracle ya, saya ambil dari Oracle, saya ekstrak, saya ekspor dari Oracle, ternyata ada ini yang berapa ini nggak ada, misalnya kayak ini sudah saya ganti nih string to date. Kalau seandainya di Oracle kemarin cuma ada to date, jadi error gitu pas di MySQL-nya nggak kebaca. Ini sudah saya perbaiki semuanya. Nih, str to date ya, ini fungsi untuk mengubah
string menjadi date ya. Nih. Kemarin kita udah belajar ya sebelum UTS ini untuk mengubah string menjadi date. Nah, seperti ini adalah string, kita ubah dia menjadi tipe data date ini ya. Oke. Nah, kita akan masuk ke dalam fungsi ini ya, fungsi group ya. Ini kita lihat fungsi group. Oke ya, fungsi group ini materinya saya ambil dari Oracle Academy. Kebetulan saya mengajar kemarin ya untuk mahasiswa fresh graduate, saya ngajar Oracle Academy. Ini kegiatan dari Kominfo. Mungkin insya Allah tahun depan mungkin kalian yang semester 5, nanti tahun depan kan semester 5 ya. Nah, harus ikut nih kegiatan dari Kominfo nih, fresh graduate academy, karena sebenarnya target kegiatan itu untuk fresh graduate, tapi mahasiswa semester 5 udah boleh ikut. Nah, itu banyak sekali benefit yang bisa kalian ikutin ya, udahlah gratis, dapat penggantian pulsa ya. Nah, itu nanti tahun depan ikutlah. Oke, nah pada pelajaran ini ya kita akan mempelajari mengenai fungsi grup ya. Ada 7 fungsi grup, yaitu ada sum ya untuk menjumlahkan, ada average untuk rata-rata, ada count ini untuk menghitung baris ya, menghitung baris data, ada minimum, ada maksimum, ada standar deviasi, ada varian seragam ya. Nah, jadi di sini kita akan menjalankan query SQL yang menggunakan fungsi grup. Nih, ada 7 fungsi grup ya. Nah, kemudian kita akan menjalankan fungsi grup. Jadi fungsi grup itu ada beberapa fungsi grup itu yang bisa berjalan di tipe data apapun. Tapi ada juga yang khusus untuk tipe data numerik aja ya. Nanti kita lihat nih. Oke, ini ada ilustrasinya, misalnya kalian itu lagi membuat laporan misalnya gitu kan ya, laporannya itu berisi misalnya berapa sih rata-rata umur mahasiswa di Unja gitu. Gak mungkin kan kalian melakukan sensus ya, satu-satu ditanyain gitu, umur kamu berapa, umur kamu berapa, umur kamu berapa gitu kan, terus dirata-ratain. Nah, itu kan ngabisin waktu ya, lama dan sulit untuk mendapatkan informasi ini. Nah, kamu langsung aja misalnya ternyata di sekolah kamu itu ada database, misalnya database ini ya, misalnya database siswa gitu. Nah, kalau seandainya sudah punya database siswa kan ada tanggal lahirnya. Itu bisa kita lakukan perhitungan ya. Nah, misalnya kita mau average umur segala macam. Nah, jadi dalam pelajaran ini kita akan mempelajari tentang kekuatan fungsi grup di SQL ya, makanya akan mudah kita melakukan perhitungan. Nah, ini fungsi grup ya, ini. Fungsi grup itu beroperasi pada satu tabel secara keseluruhan pada sekelompok baris tertentu, dan dia itu akan menghasilkan satu hasil ya, contoh seperti ini. Kenapa dia dikatakan fungsi grup? Ya karena dia itu kan bekerja pada satu tabel ya secara keseluruhan. Misalnya seperti ini. Kita punya tabel misalnya di sini adalah IPK, kemudian apalagi misalnya SKS, misalnya IPK-nya 3,8, SKS tamatnya 144, 3,75, S tamatnya 146 misalnya, seperti itu ya misalnya. 2,75, SKS-nya 145 misalnya seperti itu. Nah, ketika kita ingin mengetahui berapa sih rata-rata IPK mahasiswa ini gitu, berapa sih SKS yang di rata-ratanya. Nah, ini kan kalau seandainya di dalam basis datanya kan berbaris-baris gitu ya. Nah, kenapa dikatakan fungsi grup? Ya karena dia itu bekerja ya untuk keseluruhan baris ini. Dia bekerja untuk keseluruhan baris ini dan menghasilkan satu hasil ya. Nama aja rata-rata ya, rata-rata. Misalnya rata-rata IPK, nggak mungkin kan dia menghasilkan ada 2 nilai. Pasti kan dia hanya menghasilkan satu nilai aja kan ya, rata-rata. Nah, seperti itu. Jadi fungsi grup itu ya dia bekerja ya untuk keseluruhan baris data ini dan dia menghasilkan satu nilai ya. Kenapa itu dikatakan fungsi grup? Seperti itu. Oke, tadi itu ya penjelasan mengenai fungsi grup. Ya tadi beroperasi pada satu tabel
secara keseluruhan atau pada sekelompok baris tertentu. Setiap fungsi itu mengembalikan satu hasil ya, dia hanya menghasilkan satu hasil aja. Misalnya kayak rata-rata ya, dia menghasilkan satu hasil aja. Terus atau jumlah ya, dia hanya menghasilkan satu hasil aja gitu. Nggak mungkin kan penjumlahan IPK gitu. Satu kolom itu menghasilkan 2 nilai, kan nggak mungkin ya. Jadi kan fungsi grup ini pasti dia mengembalikan satu nilai. Misalnya kayak misalnya maksimum IPK. Jadi ada satu kolom tabel itu, nggak mungkin kan nilai maksimum itu ada 2 ya. Jadi maksimum itu ya dia menghasilkan satu nilai. Seperti itu juga ya, dengan minimum juga seperti itu. Nah ini, ada 7 fungsi grup ya. Tadi ada average, ada count, minimum, maksimum, sum, variance, sama standar deviasi. Kita akan lihat ini. Nah ini, fungsi minimum ya, ini digunakan untuk mengembalikan nilai minimum. Nah, di mana fungsi grup minimum ini bisa kita terapkan di tipe data apapun, tidak hanya numerik aja, tapi dia juga bisa bentuk string, bentuk date, itu bisa. Jadi minimum, maksimum ya, minimum, maksimum sama minimum maksimum ini bisa kita terapkan di tipe data apapun ya, tipe data apapun. Misalnya kalau kayak numerik ya, tentunya contoh ya seperti ini. Ini ada salary ya atau gaji. Ketika kita mau query kan di sini, select max salary from employees. Artinya di sini kita akan mencari maksimum salary dari tabel employees ini. Maka dikeluarkanlah ini maksimum salary-nya. Nah, kalau seandainya contoh ya, misalnya kalau kita terapkan nantilah ya, ini ada contohnya satu-satu, tapi kita lihat aja dulu ini pembahasan mengenai minimum. Tadi udah ya, mengembalikan nilai minimum, maksimum, mengembalikan nilai maksimum ya, dan minimum maksimum ini bisa kita terapkan di tipe data apapun, tidak hanya numerik, tapi juga bisa tipe data string atau date juga bisa. Oke, yang kedua, yang ketiga itu adalah fungsi sum. Sum itu ya kalian sudah tahu lah ya, sum menjumlahkan ya. Tapi fungsi sum ini hanya bisa kita terapkan untuk tipe data yang numerik aja. Kalau tipe data string dia nggak bisa ya. Misalnya kita punya string nama, misalnya gitu kan, nama Ani, Budi, Cici. Gimana kita mau menjumlahkan ya? Menjumlahkan Ani, menjumlahkan nama Budi gitu kan tidak bisa. Jadi sum ini hanya bisa kita terapkan untuk tipe data yang numerik ya. Ini kita untuk mencari total atau jumlah nilai. Contohnya misalnya select sum salary from employees, artinya kita menjumlahkan ini ya, gaji ini semua. Ini juga ada nih average ya, dia ini hanya bisa kita terapkan untuk tipe data numerik aja ya, average. Kalau kayak apa namanya tuh, nama gitu, Ani, Budi, gimana mau kita rata-ratain nama, kan nggak bisa ya. Jadi average itu hanya bisa kita terapkan untuk tipe data numerik ya, untuk mencari rata-rata. Misalnya di sini select average salary from employees, artinya di sini kita mau mencari rata-rata gaji ya di sini. Oke, kita lihat ya contohnya. Ini juga ada count ya, count itu menjumlahkan baris. Juga ada variance atau ragam ya. Kalian sudah belajar statistik ya, sudah tahu lah ya. Ragam itu untuk menghitung untuk apa ya, kita ingin melihat berapa jauhnya sih melencengnya data dari titik rata-ratanya, seperti itu ya. Standar deviasi. Oke, nah ini juga ya tadi. Fungsi grup beroperasi pada sekumpulan baris untuk memberikan satu hasil per grup ya. Makanya dikasih nama fungsi grup karena dia itu bekerja untuk sekumpulan baris ya, memberikan satu hasil dari grup tersebut. Oke, ini contoh ya. Tadi katanya fungsi minimum itu adalah fungsi yang mengembalikan nilai minimum ya, yang bisa kita terapkan untuk berbagai tipe data. Misalnya
tipe data numerik, tipe data string ya atau karakter, dan tipe data date. Nah, contoh seperti ini. Select minimum life expect at birth ini. Kita mau mencari angka harapan hidup minimum ya. Nah, ini kan tipe datanya numerik ya. Nah, ini bisa. Kemudian di sini, nah ini country name. Country name itu kan tipe datanya string ya, ini nama negara. Nah, ketika kita mau menerapkan fungsi minimum nih, select minimum country name ya. Artinya kan di sini tipe datanya string ya. Nah, kalau kita terapkan fungsi minimum untuk string, dia itu akan mengembalikan yang alfabetnya awal-awal. Yang kayak gini kan minimum. Makanya dia hasilnya A ini karena dia alfabet awal-awal. Kalau maksimum berarti dia akan mengembalikan nama negara yang alfabet akhir seperti itu. Nah, ini kalau tipe datanya date ya, tanggal, select minimum higher date, maka dia itu akan menghasilkan mengembalikan nilai yang datanya itu ada data awal-awal gitu, data awal-awal. Misalnya ada orang direkrut tanggal 17 Juni 87, ada yang direkrut misalnya 15 November 87, ada yang direkrut 1 Januari 88, seperti itu kan ya. Nah, maka ketika kita terapkan minimum, maka dia akan mengembalikan nilai yang awal-awal, yang paling awal gitu. Sama juga ini ada penjelasannya ya. Nih. Menggunakan kolom data karakter, mengembalikan wilayah yang namanya posisi abjad yang awal-awal ya. Nah, kalau yang ini contoh yang higher date tadi, menggunakan kolom tipe data tanggal, mengembalikan tanggal rekrut yang paling awal, gitu ya. Itu minimum. Nah, sama juga ya kalau kayak maksimum, contoh yang country name, nah maka dia akan mengembalikan nilai yang ini ya, abjadnya terakhir, misalnya W itu kan ya, Western higher date. Kalau yang maksimum higher date artinya dia mengembalikan nilai higher date yang paling akhir, seperti itu ya. Nah ini. Tipe data date ya, mengembalikan, kalau yang maksimum berarti mengembalikan tanggal rekrut yang paling baru, ya, seperti itu ya. Oke, nah tadi ada juga nih fungsi sum ya untuk menjumlahkan. Nah, fungsi sum ini hanya bisa kita terapkan untuk tipe data numerik aja ya. Nah, contohnya misalnya salary, terus luas area ya. Ini average ya, rata-rata. Ini hanya bisa kita terapkan untuk tipe data numerik ya, untuk mencari rata-rata. Nah, ini juga bisa kita gabungkan dengan fungsi round. Fungsi round itu tujuannya adalah untuk ini ya, membulatkan. Misalnya nanti kalau hasilnya itu pecahannya nggak bagus, misalnya kayak 3, kan sepertiga tuh kan 3,333 gitu, sampai nggak tahu tiganya tuh. Nah, jadi lebih baik kita gunakan fungsi round untuk membulatkan. Contoh seperti ini ya. Ini mungkin hasilnya nih 0,33333 gitu, banyak tiganya. Nah, di sini kita menggunakan fungsi round untuk membulatkan. Nih, select round. Ini ya, round itu untuk membulatkannya. Dalam kurung average, apa yang mau kita average? Kolom salary. Kolom salary, koma 2, ini artinya 2 digit belakang koma. Nah, ini kita buatkan 2 digit belakang koma ini ya. Nih, 2 digit belakang koma. Sama ini juga ya, kayak varian, standar deviasi. Ini hanya bisa kita terapkan untuk untuk tipe data yang numerik aja ya. Misalnya kita ingin mencari ragam ya, ragam di sini ingin kita bulatkan, select round ya, dalam kurung variance, apa yang mau kita cari variance-nya, ini kolom apa ya yang mau kita cari variance-nya, koma 4. 4 ini artinya 4 pembulatan, 4 digit belakang koma. Nah ini ya, 4 digit belakang koma. Oke, nah ini juga contoh ya, ini 4 digit belakang koma. Oke, seperti itu. Oke ya, ini kita bahas aja dulu ya ini
apa materinya, nanti baru kita cobakan ya. Selanjutnya ini ada fungsi grup dan nol. Nah, ternyata fungsi grup itu dia mengabaikan nilai nol. Jadi kalau ada nilai yang kosong ya, nilai nol itu nggak dia ikutin. Gitu. Contohnya ya, nilai nol tidak digunakan untuk mencari rata-rata. Misalnya di sini kita punya kolomnya itu namanya commission percentage atau presentasi komisi gitu. Nah, misalnya King itu nggak punya presentasi komisi karena dia belum layak diberi komisi seperti itu ya. Rihan ini tidak punya komisi, jadi komisinya itu 0, kosong gitu kan. Nah, ketika kita ingin mencari berapa sih rata-rata presentasi komisi pegawai ini, nah kalau kita lihat kan di sini yang mempunyai presentasi komisi hanya 4 orang ya. Kita lihat pembahasannya. Tabel karyawan itu sebenarnya ada 20 baris, tapi hanya 4 karyawan aja nih yang punya presentasi komisi. 16 lainnya itu 0 ya, kosong. Nah, ketika kita ingin mencari rata-rata, berapa sih rata-rata presentasi komisi karyawan ini? Nah, jadi fungsi grup ini akan mencari, kan kalau kita mau rata-rata itu kan awalnya kita jumlahin dulu ya, baru kita bagi dengan banyak data ya, seperti itu. Nah, fungsi grup ini dia bekerja seperti ini. Dia mencari sum dari baris yang bukan 0. Jadi dia lakukan sum untuk 4 baris ini. Kemudian dibagi dengan count dari baris yang bukan 0. Dibagi dengan count dari baris yang bukan 0. Jadi dia jumlahkan 4 data ini, kemudian dia bagi 4 ya, karena prinsipnya fungsi grup itu dia mengabaikan 0. Meskipun kolom ini tuh ada 20 baris, tapi ketika kita ingin mencari rata-ratanya, ini dia ya jumlahkan 4 ini, kemudian bagi 4 kan seharusnya kan bagi 20 gitu ya. Nah, tapi kalau fungsi grup itu ya dia bagi dengan sebanyak data yang ada gitu. Jadi dia mengabaikan fungsi 0. Oke, silakan rekan-rekan kalau ada yang mau ditanyain, tanya ya. Oke, nah kita lihat lagi. Ini ada lebih dari satu fungsi grup. Jadi dalam satu pernyataan SQL itu kita bisa bikin lebih dari satu fungsi grup. Contoh ya, misalnya kita ingin mengembalikan nilai kita atau memunculkan nilai maksimum salary, minimum salary, sama minimum employee ID seperti itu ya. Nah, ini bisa kita bikin pernyataan lebih dari satu fungsi grup. Contoh ya, gini, select maximum salary, minimum salary, minimum employee ID from employees, seperti itu ya. Ini bisa kita bikin seperti ini. Oke ya, ini gimana sudah kita masuk kesimpulan ya, bahwa fungsi grup itu mengabaikan nilai 0 ya. Ketika ada nilai 0 tuh nggak dia ikutin dalam perhitungan, dia mengabaikan fungsi 0. Kemudian minimum, maksimum, dan count itu dapat digunakan dengan tipe data apapun ya. Kalau kita punya fungsi grup minimum, maksimum, dan count, ini bisa kita terapkan untuk tipe data apapun. Bisa numerik ya, bisa karakter, bisa date. Tapi kalau untuk sum, average, standar deviasi, sama variance ya itu hanya bisa digunakan untuk tipe data yang numerik aja ya, karena kan dia membutuhkan sifatnya perhitungan ini ya, misalnya kayak jumlah, rata-rata, itu kan hanya tipe data numerik aja yang bisa. Oke ya, kita langsung aja mencoba ya. Contohnya tadi kita sudah punya ini ya, tabel employees. Nah, kita mau cari di sini. Coba ya kita lakukan query di sini. Misalnya kita ingin mencari nilai minimum ya, misalnya minimum salary ya. Kita ingin tahu berapa sih minimum salary dari pegawai ini ya. Sebelumnya kita udah punya ya ini tabelnya.
Coba kita lihat tabel ini ya. Tabelnya ini ada salary ya. Oke, rekan-rekan juga sudah punya. Silahkan kita coba yuk. Kita mau cari berapa sih minimum salary-nya ya. Tinggal seperti ini ya. Select. Kita panggil minimum ya. Ini sudah ada panduannya nih. Select minimum salary from tabel apa nama tabel kita, employees ya. Nah ini, employee ID. From tabel employees ya nih. Select minimum salary from employees. Nah kita ingin mencari salary yang paling rendah gitu ya. Kita jalankan. Nah, ya, kayaknya saya ada yang salah nih sebentar. Misalnya kita ingin mencari, misalnya ada nama orang gitu kan ya, ada nama orang, kemudian siapa sih dia minimum gitu. Coba kita sebelumnya kita cari dulu ya minimum. Coba ini saya apa sih salahnya nih ya, coba salary. From employees. Oke ya. Ini ya, kita mau cari yang minimum ya, posisi grup minimum ini. Oke, di sini. Oke, coba kita cari. Ini saya nggak tahu ini kenapa dia menjadi error. Oke, salah hitung tadi ya. Ini ya minimum salary-nya 2.500 gitu ya. 2.500. Oke, kemudian kita mau lihat lagi ya fungsi apa lagi nih. Ini silakan jalankan aja ya, ini gampang kok ya. Oke, nah selanjutnya kita coba untuk fungsi maksimum ya, fungsi maksimum. Ini saya copy aja ya, tinggal saya ganti maksimum. Ini untuk fungsi maksimum ya, mau cari salary yang maksimum. Oke, dapat 24.000. Coba kita gabungkan ya. Coba kita gabungkan, tadi katanya bisa lebih dari satu fungsi grup. Misalnya kita di sini ya, select maksimum salary, minimum salary ya, maksimum salary sama average salary. Oke, coba kita jalankan ya ini. Ini adalah contoh fungsi grup lebih dari satu ya, dalam satu pernyataan ini kita mau cari minimum salary, maximum salary, average ya, from employees. Oke, kita go. Oke, nah ini ya, minimum salary, maximum salary, average salary. Nah, di sini kita juga bisa ya memberikan alias gitu kan ya, memberikan alias. Misalnya kita tidak ingin nama kolom yang hasil pencarian itu menggunakan bahasa Inggris gitu kan, karena bawaan dari ininya ya, database-nya kan bahasa Inggris. Nah, bisa kita ganti dengan seperti ini ya. Misalnya seperti ini yang tadi ya.
Misalnya ini ya, select minimum salary, kita kasih alias yang bisa digunakan as misalnya sebagai gaji minimum pegawai. Ya, ini juga kita kasih alias nih. As gaji maksimum pegawai. Oke, yang ini kita kasih alias juga ya. As rata-rata gaji pegawai misalnya seperti itu ya. Nah ini, jadi kita bisa berikan alias. Oke, coba saya jalankan. Oke, agak lama ya, dia tuh pending lama. Oke, nah ini ya, jadi tabelasi pencariannya udah kita berikan alias, jadinya seperti ini nih, gaji minimum pegawai, gaji maksimum pegawai, rata-rata gaji pegawai ini seperti ini ya. Kita memberikan alias. Oke, coba saya share ya di chat ya. Ini supaya kalian bisa coba juga. Nih, ya. Ini tadi menggunakan fungsi maksimum minimum ya. Bisa juga kita berikan alias untuk nama atributnya, nama kolomnya ya. Nah, sekarang kita cobakan lagi menggunakan fungsi minimum yang untuk misalnya tipe data karakter ya, untuk nama misalnya. Sebelumnya kita lihat dulu yuk nama ini, apa sih nama atributnya nih? First name ya, first name. Oke, coba kita di sini select minimum first name. Kita cari lagi maksimum first name. Kita mau lihat nama-nama pegawai yang abjadnya awal sama yang paling akhir gitu kan. Nah, ini bisa kita gunakan ya, minimum first name artinya kita mau lihat yang abjad-abjad awal, yang terus maksimum first name artinya mau cari first name orang yang abjad-abjad akhir ya, seperti itu. Oke, kita coba ini. Kita go. Oke, nah ini ya. Minimum lain, artinya kan tadi yang minimum itu kita mencari karakter yang awal-awal ya, dia akan mengembalikan nilai karakter yang awal-awal nih, abjad awal ya A. Terus yang maksimum ya abjad akhir ya, nih A lain medium ya, seperti itu. Terus saya share lagi nih. Oke ya, ini query-nya untuk tipe data yang minimum maksimum, bisa menggunakan tipe data apapun ya, mau numerik, string ya. Oke, kita coba lagi untuk yang minimum maksimum untuk tipe datanya itu adalah date ya. Nah, contoh misalnya di data ini kita itu sudah punya hire date ya, tanggal merekrut. Nah, kita pengen tahu siapa sih yang paling duluan masuk kerja ini ya, berdasarkan siapa yang minimum hire date-nya ya. Karena minimum hire date dia itu akan mengembalikan nilai date yang paling awal gitu. Misalnya di sini saya select minimum hire date, select minimum hire date ya from employees. Nah, kita kasih alias aja ya biar bagus ini. Minimum hire date as misalnya pegawai pertama masuk.
Nah, ini ya. Oke, kita jalankan. Ini kita mau cari tanggal pegawai yang awal masuk gitu. Nah, ini ada tanggalnya ya, tanggal 97 seperti itu. Nah, itu contoh fungsi grup ya, kalau kita terapkan untuk tipe data yang tadi ya, minimum maksimum itu bisa kita terapkan untuk tipe data apapun. Oke, selanjutnya tadi kita telah belajar juga ya kayak fungsi sum, average ya. Sum-nya average, misalnya kita ingin mencari berapa sih jumlah gaji orang ini, total semua jumlah gaji gitu. Oke, misalnya ini kita mau cari, kita lihat dulu misalnya kita sebagai manajer gitu kan, berapa sih total pengeluaran kantor ini untuk menggaji orang-orang yang bekerja di departemennya mana ya? Di departemen ID 90, saya ingin tahu berapa sih pengeluaran untuk gaji orang-orang yang bekerja di departemen ID 90. Jadi di sini bisa kita tambahkan klausa where ya. Soalnya, oke, di sini saya cari ya di sini. Misalnya select some salary from employees where, nah ini kita kasih where class ya di sini karena kita ingin mencari berapa sih jumlah salary ya, total salary orang-orang yang bekerja di departemen ID 90 misalnya seperti itu. Departemen ID sama dengan 90. Nah, departemen ID-nya ini kalau nggak salah tipe datanya integer, jadi tidak rasanya integer ya tadi tipe datanya, jadi kita tidak perlu memberikan tanda kutip. Tapi kalau seandainya tipe datanya itu adalah varchar, maka kita perlu kasih tanda kutip ya. Coba kita lihat tadi, departemen ID kan ya, ini integer ya. Coba kita jalankan, berapa sih total gaji orang-orang yang di departemen ID 90. Nah, ini ya total gajinya, 58.000. Kita share lagi aja. Oke. Kemudian kita lihat lagi ya contoh. Misalnya di sini kita mau cari average ya, average salary. Average salary Nah, kita mau cari average salary, tapi kalau kita lihat coba ya rata-rata salary orang yang bekerja di departemen ID 90. Hasilnya itu berapa nih? Komanya banyak sekali ya, komanya banyak sekali. Jadi kita perlu lakukan round ya, pembulatan. Kita lihat nih, kita lakukan round. Coba di sini kita bikin ya, di sini select round dalam kurung average salary, 2. Ini artinya kita mau melakukan round ya, pembulatan untuk hasil dari average salary 2 digit belakang koma gitu. Nah ini lihat nih, tiga-tiganya tinggal 2 digit aja nih. Seperti itu ya. Ini tadi kayak saya share lagi. Oke. Oke, ini tadi round ya. Kemudian varian standar deviasi ini ya kalian cobakan aja. Coba kita cobakan ya. Misalnya tadi kita sudah punya tahu nih rata-rata gajinya sekian nih. Oke, kita mau cari berapa sih ragam
ragam untuk orang, ragamnya gaji ya, variansinya gaji orang yang bekerja di Departemen ID 90. Ada nggak ya varians di sini? Karena ini kan saya mengambil ininya dari Oracle ya. Varians apa ya namanya kalau di MySQL ini? Ada nggak ya? Harusnya sih ada. Bentar ya, saya cari dulu. Nah, ini slide-nya. Coba saya round dalam kurung variance. Oh, nggak ada ya di sini ya. Coba kalau saya menggunakan standar deviasi. Oke. Ya, coba saya cari ya. Kalau variance in MySQL. Ada nggak ya variance-nya? Ada kok ini. Variance. Ada, tapi kenapa di sini dengan muncul ya? Sebentar. Variance. Kok dia nggak berwarna gitu kan ya? Harusnya kan berwarna ya. Udahlah, kita jalankan, mau nggak dia? Oh mau. Oke, ini ya, ini variance-nya. Ya, ini variance untuk salary. Kemudian kita coba lagi contoh yang lainnya. Ini tadi ya, ini yang fungsi grup dia mengabaikan nilai 0 ya. Seperti yang ini tadi kita mau cari average untuk pengisian percentage, ada 20 baris, cuma ada 4 baris yang terisi. Sehingga yang dia lakukan tuh ini, ya sama yang ini, kemudian dia bagi 4 ya. Itu ya, karena fungsi grup mengabaikan nilai 0. Oke, selanjutnya ini tuh udah selesai ya yang ini ya, fungsi grup. Kemudian account ya, account. Oke. Mana nih account? Nggak ada ya yang bahas ya, kita bikin aja ya. Soalnya di sini kita mau count ya, ada berapa sih orang-orang yang bekerja di Departemen ID misalnya ya. Departemen ID 90 misalnya. Jadi di sini select ya, count. Misalnya apa yang mau kita jumlahkan? Misalnya first name lah ya, kita count first name as jumlah orang. Kan kalau kita ini ya, kita count first name sama aja kan kita kayak mau count berapa orang gitu. Count first name as jumlah orang from employees. Select count first name as jumlah orang from nah ini jumlah orang ada 40 ya, ada 40 baris. Ada nggak sih 40 baris ya? Kita lihat. Baris ya kak, ini 225. Kita lihat. Berapa baris ini? Nggak ada ininya ya. 50.
Oke, nah ini. Kayaknya ada 40, betul ada 40 ya. Oke, coba kalau kita hitung berdasarkan employee ID. Select count, karena kan employee ID pasti nggak ada yang dapat. Employee ID, oke, from as jumlah orang from employees. Ya, coba ya. Oh, betul ya 40 ya, betul ya, ada 40 orang berarti yang bekerja di sini. Oke, ya, itu tadi mengenai fungsi grup ya. Kita lanjut lagi selanjutnya. Nah, ini ada count, ada distinct, ada NPL ya. Count tadi sudah kita cobakan tadi ya, kita mau menjumlahkan baris ya. Jumlah baris yang tidak nol ya, jumlah baris yang tidak nol pada kolom ekspresi. Contoh misalnya kita count ada job ID ya, jadi kita menjumlahkan yang bukan nol ya. Contoh ya, fungsi grup itu kan dia mengembalikan nilai yang tidak nol ya. Misalnya ketika kita mau count commission percentage tadi itu kan isinya, coba lihat yang commission percentage itu isinya tadi kan cuma ada 4 orang ya yang punya commission percentage ini. Nah ini kita lihat ya, ini nol, yang lainnya nol, yang isi yang berisi itu cuma ada 4 misalnya. Ada berapa nih? Kita lihat di sini. Oke, nah coba ya kita isi, kita cari ya berapa sih orang-orang yang punya percentage commission nih. Select count as count commission PCT ini ya. Jumlah orang yang punya komisi. Coba kita mau berapa sih itu? Ada 9 orang ya. Nah, yang berisi data itu selain yang tidak nol itu ada 9 orang di tabel ini. Yang tadi kan kita sebenarnya punya tabel itu ada 40 ya. Ada 40 tabel, tapi yang berisi yang tidak nol untuk commission percentage-nya itu ada 9 orang aja yang kita lihat. Nah, ini ya, kolom commission percentage ya, yang lainnya itu nol. Cuman ada beberapa yang ada isinya nih, ada 9 baris yang ada isinya ya. Itu tadi untuk count ya, dia itu menghitung nilai yang tidak nol ya. Nah, contoh seperti ini. Kalau yang di contoh kita ini tadi kan ada kalau dia ini dia nih 20 baris ya. Kalau kita tadi kan 40 baris. Nah, contoh kalau di dia ini ketika dia mau panggil gini, select commission PCT from employees. Kalau kita hanya select biasa, dia itu akan mengembalikan seluruh nilai ya, meskipun dia akan menghitung seluruh baris meskipun ini ya ada nol ya. Tapi kalau untuk fungsi group, dia itu akan menghitung baris yang tidak nol. Nah, ketika kita select menggunakan count, ya gunakan count, nah ini dia akan menghitung nilai yang tidak nol yang dia countkan gitu. Coba kalau kita menggunakan yang fungsi yang bukan fungsi grup ya, misalnya seperti ini, select commission, select commission PCT. Nah ini ya, from employees. Oke. Select commission PCT from employees. Coba ya. Nah ini
Ada 40 baris ya, 40 baris. Ada 40 baris, coba kalau kita lihat. Oke, ada 40 baris ya, nih 40 baris. Nah, ketika kita mencari pakai count tadi kan, count koefisien PCT dia hanya mengembalikan ini ya, banyaknya ini yang tidak nol ya, data yang tidak nol. Jadi kalau untuk fungsi grup itu tadi dia akan melakukan ini ya, misalnya dia akan mengabaikan data yang nol. Dia hanya melakukan perhitungan terhadap data yang tidak nol ya. Dia akan mengabaikan nilai nol. Oke, selanjutnya kita lihat lagi distinct. Nah, ini distinct. Distinct ini akan menghasilkan nilai yang tidak duplikat ya, atau kombinasi nilai yang non duplikat. Tanpa menggunakan distinct, query kita itu pasti akan menghasilkan data yang duplikat. Misalnya contoh seperti ini ya. Kita lihat dulu tabel. Nah, misalnya kita ingin mencari ada berapa banyak sih job ID, ada berapa banyak atau berapa banyak. Saya mau lihat apa aja sih job ID yang ada di tabel karyawan ini. Nah, ketika kita mau panggil select job ID from employees, nah ini kan job ID-nya kan macam-macam ya. Maksudnya misalnya kayak job ID IT programmer, kan yang jadi programmer itu kan nggak hanya satu kan ya, kan banyak itu orang lain juga menjadi IT programmer. Nah, kita hanya ingin tahu apa aja sih jenis job ID ini. Nah, ketika kita memanggil select job ID from employees, nanti itu yang keluar tuh yang deret banyak segini kan. Nah, kita tentunya kan agak kesulitan ya mengetahui apa aja sih jenis job ID ini karena kan banyak yang double-double gini ya. Misalnya tadi nih saya ya, misalnya select job misalnya di sini ya, kita select job ID from employees. Misal job ID from employees. Nah, ini kan dia akan menghasilkan yang ini ya. Nih, kan banyak tuh yang double-double gitu kan. Nah, kita pengen tahu gitu berapa banyak sih jenis, ada macam-macam jenis apa pekerjaan job ID ini gitu. Nah, ini kita bisa menggunakan distinct ya. Nih, distinct dia itu akan mengembalikan semua nilai yang tidak duplikat ya. Nah, dia akan menghasilkan nilai yang non duplikat atau kombinasi dari nilai non duplikat dalam query. Contoh ya, kita mau di sini berarti kita menggunakan distinct. Select distinct, misalnya apa yang mau kita cari? Select distinct tadi job ID. Job ID from employees. Ini select distinct job ID from employees. Jadi nanti hasilnya itu adalah nilai-nilai yang non duplikat. Nah, ini jadinya tidak ada duplikat ya jadinya. Oke, tidak ada duplikat. Nah, itu tadi menggunakan fungsi distinct. Coba saya kopikan ya, kalian cobakan. Nah, ini tadi untuk distinct ya, ini akan menghasilkan nilai yang non duplikat, hasilkan nilai non duplikat atau kombinasi nilai yang non duplikat. Contoh ya, seperti ini kita ingin ini. Misalnya kita mau select kombinasi dari job ID sama departemen ID. Nah, tujuannya ini kita ingin melihat job ID ini bekerja di departemen mana ya, seperti itu ya. Kita ingin melihat apakah
ada job ID yang bekerja di 2 departemen yang berbeda, misalnya seperti itu ya. Nah, ini kata kunci distinct ketika digunakan dalam query menyeleksi lebih dari 1 kolom, maka dia itu akan mengembalikan kombinasi non-duplikat dari kolom yang dipilih. Nah, coba kita lihat di sini. Misalnya contoh ya, kita, nah ini SAREP nih. SAREP ini ada 2, jangan kalian bilang ini adalah duplikat, tapi ini ada, karena dia kan kombinasi nih, kombinasi. Nah, misalnya SAREP 80 sama SAREP 0 itu kan berbeda ya. Misalnya contoh lagi, misalnya ada IT Proc Departemen ID 60, ada IT Proc Departemen ID 20. Nah, itu kan hal berbeda ya, artinya IT Proc yang bekerja di Departemen 60, IT Programmer yang bekerja di Departemen 20. Itu kan berbeda ya. Nah, ini contoh dari kombinasi non-duplikat ya dari 2 kolom ini. Nih, dari sini kan tampak ya tidak ada yang duplikat ya. Meskipun terdapat duplikat di kolom keduanya, misal kayak gini. Nih, ini Departemen 20, Departemen 20, ya tapi kan job ID-nya berbeda. Artinya kan di sini tidak ada yang duplikat ya, di kombinasi yang tidak duplikat. Oke, coba ya kita cobakan di sini distinct non-duplikat dari kombinasi ya. Oke, coba di sini select job ID, departemen ID, select distinct from employees. Ya. Ini ya. Kita cobakan. Nah, ini. Meskipun ada yang sama, misalnya apa ya? Yang sama misalnya SAREP, di sini SAREP 85, di sini SAREP 80, kan itu kan berbeda ya. Nah, itu tadi contoh distinct kombinasi ya, non-duplikat. Nah, ini juga bisa kita gunakan distinct, misalnya kita mau lakukan sum salary nih. Tapi contoh ya, seperti ini. Salary-nya kan ada 4.000 nih, 17.000, artinya di sini kan ada duplikat gaji ya. Bukan duplikat, ada dua gaji ini, 17.000. Ketika kita lakukan sum, hasilnya 58.000. Nah, kalau kita menggunakan distinct, yang 17.000 yang satu lagi itu tidak dia hitung, dia hanya hitung 24.000 tambah 17.000. Jadi 17.000-nya itu dia ambil satu gitu yang tidak duplikat. Nah, ini contoh ya. Sum kita gunakan distinct di sini. Oke, selanjutnya di sini ada namanya fungsi NVL ya. Fungsi NVL ini kita ingin menyertakan nilai 0 dalam fungsi grup ya. Ketika kan kalau kita menggunakan fungsi grup tadi kan dia mengabaikan nilai 0. Nah, ada ketika kita pengen memasukkan nilai 0 itu ke dalam perhitungan kita. Nah, kita bisa menggunakan namanya fungsi NVL. Contoh ya, misalnya kita ingin mengetahui jumlah rata-rata pelanggan dengan pesanan yang dilayani setiap hari. Dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak sih makanan yang perlu dipesan setiap bulan. Nah, terdapat beberapa hari di restoran tutup dan tidak ada pelanggan dilayani. Namun pemilik menemukan hitungan rata-rata dengan menyertakan hari saat tutup adalah indikator yang baik dibandingkan hanya menghitung hari di mana terdapat pelanggan aja. Nah, seperti itu ya. Jadi kita itu ingin menghitung rata-rata, tapi rata-rata semua hari. Meskipun hari itu kita tutup nggak jualan, tapi dia pengen juga menghitung hari tersebut ya, supaya dia tahu per bulan itu berapa banyak sih
makanan yang harus dia produksi ya, seperti itu. Meskipun pada hari itu tuh tidak ada pelayanan, misalnya tidak ada jualan, tapi dia ingin menyertakan hari yang kosong tadi gitu. Nah, kalau seandainya dia bikin dalam database, misalnya hari Senin laku 100, Selasa laku 200, misalnya seperti itu kan ya. Minggu karena tutup dia bikin 0 gitu. Tapi dia itu ingin menghitung berapa sih rata-rata yang dia hasilkan dalam satu bulan ya. Harusnya kan minggu itu kan masuk juga dalam tanggal dalam bulan itu kan. Nah, tapi kalau seandainya kita menggunakan fungsi group average tadi, dia itu hanya menghitung hari yang tidak nol ya. Nah, jadi dia ingin memasukkan juga jumlah hari yang nol tadi. Nah, ini kita bisa menggunakan fungsi NVL. Nah, contoh ya, misalnya kayak tabel employees tadi. Ketika kita menggunakan ini average commission percentage from employees, kan tadi dia itu hanya menghitung nilai yang tidak nol aja ya. Tadi ada 4, kemudian dia bagi 4. Nah, sekarang kalau kita menggunakan NPL, artinya di sini kan tadi ada 20 baris ya. Ada 20 baris. Nah, jadi data yang 4 biji tadi dijumlahin, kemudian dibagi dengan 20 gitu. Kalau yang ini dibagi 4, kalau ini dibagi 20. Karena apa? Karena di sini kita menggunakan NVL ya, artinya sum itu, 0 itu diabaikan. Bukan diabaikan ya, maksudnya 0 itu diikutkan ya, 0 itu diikutkan perhitungannya. Kan yang, dia kan ada 20 baris tadi kan ya, 20 baris, yang berisi data itu hanya 4 baris. Nah, ketika kita menggunakan fungsi grup, 4 baris tadi kita jumlahkan dibagi 4. Nah, tapi kan kalau kita mau menggunakan NVL, artinya kita juga ikutkan 0 tadi, berarti yang 4 tadi kita jumlahkan dibagi dengan 20 ya, seperti itu. Ini ya, fungsi NVL ya, kita ingin menyertakan nilai 0. Ya, kita cobakan ya. Kita cobakan. Misalnya di sini select average NPL commission percentage 0 ya, from employees. Saya nggak tahu nih ya, fungsi NVL ini apakah ada di MySQL atau tidak ya, karena kan kita menggunakan slide-nya ini adalah ini ya, slide-nya punya Oracle ya. Saya nggak tahu, jangan-jangan di Oracle ada, tapi di apa namanya tuh, di SQL tuh nggak ada gitu. Oke, saya salah nih. Ya, mudah-mudahan sih ada nih ya. Average ya, NVL. Oh, bisa ya. Oke, ini karena di sini ini ya, dia datanya tadi coba lihat. Commission percentage-nya isinya 0. Jadi dia hitungnya 0. Ini 0. 0. Oke, ini harusnya kalau seandainya ada data, ya pasti dia akan bisa dihitungnya ya. Ini jadi nggak kelihatan ya. Oke, tapi setidaknya kalian sudah paham ya. Kalau kita ingin menyertakan 0 dalam perhitungan kita, ya kita tadi bisa menggunakan fungsi NPL ini ya. Nah, ini tadi penjelasannya ya. Tadi kita punya 20 baris, tapi hanya 4 karyawan yang memiliki percentage commission, 16 lainnya 0. Ketika kita menggunakan fungsi grup, ya 4, itu kita jumlahin dibagi 4. Tapi kalau kita menggunakan fungsi NPL, 0-nya itu ikut serta. Nah, makanya tadi
rata-rata yang dihasilkan itu dihitung dengan lakukan sum semua baris 20 itu, kemudian kita bagi dengan jumlah baris 20 ya, seperti itu. Sehingga rata-ratanya lebih rendah. Oke, silakan rekan-rekan ya kalau ingin ditanyakan mengenai fungsi grup ya. Ini masih mudah ya. Jadi minggu depan kita akan bahas ini ya di mengenai clausal group by sama having ya untuk mengelompokkan. Silakan dibaca dulu ya supaya minggu depan itu nggak terlalu blank, bisa langsung diimplementasi. Kita menggunakan data yang sama lah ya. Untuk minggu depan ya, silakan kalian latihan-latihan. Tadi kita sudah banyak sekali berlatih ya mengenai fungsi grup. Di sini ada tadi minimum, maksimum ya, count, terus average, sum, variance, ada deviasi, terus ada fungsi NPL ya untuk menyertakan nilainya. Itu. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya tutup ya karena waktunya sudah lewat. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya berharap ini ya kalian berpartisipasi aktif gitu ya, jangan seperti saya yang memberikan ceramah aja gitu kan ya. Jadi bisa berpartisipasi aktif, diskusi dan praktikumnya ada yang ditanya seperti itu ya. Karena kan kita kuliahnya itu kan sifatnya ini ya, mahasiswa aktif gitu, dosen hanya memfasilitasi ya. Silahkan nanti minggu depan kalian lebih aktif kembali, biar nanti kalau ada review dari orang fakultas biar apa tahu bahwa kuliah kita ini tidak hanya satu arah dari dosennya aja, tapi ada partisipasi aktif dari mahasiswanya juga ya. Jadi tidak seperti dosennya berbicara sendiri seperti itu. Oke, saya tutup. Ini nanti ada recordnya ya. Recordnya, silakan kalian berlatih. Ini latihan-latihan aja ya dengan contoh kasus yang lain juga ya. Silakan kalian berlatih supaya tidak lupa gitu. Karena kalau query-query seperti ini kalau kita tidak biasa pasti lupa gitu ya. Jadi banyaklah berlatih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.